Media pembelajaran kitabah kelas 5 SD atau MI sederajat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Multimedia Pendidikan Bahasa Arab UIN-Has Jember. Dosen pengampu Bapak Muhammad Nidom Hamami, Abi Chandra, SPD, MPD. Disusun oleh Nurliana Fitria T 2019-2021 kelas B1. Materi pembelajaran kitabah kita hari ini, kakak menggunakan metode imla atau dikte yang bertemakan nama-nama benda. Tujuan pembelajaran kitabah: 1. Agar siswa dapat menulis kata-kata atau ejaan dan kalimat dalam bahasa Arab dengan mahir dan tepat. 2. Selain terampil membaca, juga terampil menulis. 3. Menumbuhkan agar menulis Arab dengan tulisan indah dan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik adik-adik, ini sebagai motivasi untuk kalian ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi, tahu ya kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Nah, baik adik-adik, sekarang materi pelajaran kita yaitu tentang maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Nah, di sini kalian persiapkan alat tulis, buku, pulpen ataupun pensil kalian. Karena di sini kita akan belajar menulis yang baik dan benar. Menulis Arab maksudnya ya adik-adik. Dan di sini kakak memilih metode imla atau dikte. Jadi kakak akan menyebutkan nama-nama benda atau mufradat bahasa Arab. Kalian menyimak dan dengarkan dengan baik. Lalu kalian tulis apa yang kakak sebutkan atau yang kakak ucapkan. Jadi di sini kalian harus benar-benar menyimak apa yang kakak ucapkan supaya kalian tidak salah dalam menulisnya. Yang kedua, kalian juga akan belajar menyalin tulisan Latin ke dalam bahasa Arab. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja tonton video dari kakak ya. Selamat menonton adik-adik. Adik-adik, sekarang kita belajar latihan menulis ya. Di sini kakak menggunakan metode imla atau dikte. Jadi, kalian persiapkan alat tulis kalian, buku, pensil maupun pulpen kalian, dan simak baik-baik. Dengarkan dengan fokus setiap kakak menyebutkan atau mengucapkan nama-nama benda supaya kalian tidak salah dalam menulisnya. Perhatikan juga panjang pendeknya ucapan kakak ya. Kakak memberikan contoh pertama. Kitabun. Kakak ulangi. Kitabun. Bagaimana tulisannya adik-adik? Nah, tulisannya itu seperti ini ya. Tulisan yang benar seperti itu ya adik-adik. Jadi huruf ta-nya itu panjang. Kitabun. Mengerti? Baik adik-adik, lanjut contoh kedua ya. Dengarkan baik-baik. Istami'u jaidan. Babun. Babun. Tulisannya gimana adik-adik? Nah, tulisannya yang benar itu seperti ini ya. Babun. Jadi huruf ba-nya panjang.
babun. Mengerti ya adik-adik? Lanjut contoh yang terakhir. Habis itu kakak akan memberikan kalian latihan soal menulis ya. Dengarkan baik-baik. Mufradat terakhir yaitu qalamun. Kakak ulangi, qalamun. Bagaimana tulisannya yang benar adik-adik? Seperti ini ya. Jadi tulisannya seperti itu ya adik-adik, tidak ada yang panjang. Jadi semuanya pendek. Qalamun. Qalamun. Bukan qalamun. Bukan qalamun. Tapi tidak ada yang panjang ya adik-adik. Dengarkan baik-baik. Qalamun. Ngerti ya adik-adik? Oh iya adik-adik. Sekarang kakak ingin kalian bisa menyalin tulisan bahasa Indonesia ke dalam tulisan bahasa Arab. Misalnya, nama-nama buah. Kakak akan menulis Latin dan kalian salin dalam bahasa Arabnya ya. Kakak akan memberikan contoh terlebih dahulu. Simak baik-baik ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti itu ya contohnya. Kalian menyalin tulisan Latin ke dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama, inabun. Yang kedua, lihaun. Jadi, yang inabun itu tidak ada yang panjang ya adik-adik. Dan untuk yang kedua, lihaun. Huruf H-nya panjang. Nah, ketika ada suatu huruf yang panjang, maka huruf vokalnya itu double, ditulis 2. Misal dalam kan huruf vokal ada A, I, U, E, O. Tetapi dalam bahasa Arab biasanya hanya menggunakan A, I, U. Jadi misalnya jika yang panjang itu wawu, jadi huruf U-nya ditulis 2 kali. Misalnya duku. Jadi tulisan Latinnya D-U-U-K-U-U. Begitu ya adik-adik? Mengerti? Nah, ini bisa dibuat pedoman ya adik-adik untuk kalian bisa mengerjakan tugas yang kakak berikan setelah ini. Nah, gimana adik-adik? Setelah kalian menonton dan menyimak video dari kakak barusan tentang latihan menulis dengan metode imla. Jika kalian benar-benar menyimak dengan baik dan fokus, maka kalian menulisnya akan benar. Karena di sana kakak sudah contohkan antara harokat pendek dan panjang. Contohnya, kitabun. Jadi huruf taknya panjang ya. Dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara menyalin tulisan Latin ke dalam bahasa Arab. Jadi adik-adik, kalian sering-sering berlatih ya, berlatih menulis. Karena dengan sering-sering berlatih menulis, maka kalian bisa menulis dengan baik dan tepat, serta kalian bisa memiliki tulisan yang indah dan rapi, sehingga kalian bisa menulis terampil sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Baiklah, sebelum kakak tutup materi hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil-alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan untuk kalian, tetap semangat dan rajin belajar ya adik-adik. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Dari awal sampai akhir materi hari ini, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitun. Baitun. Miftahun.
miftahun, qirmidun, qirmidun, jidarun, jidarun. Pertanyaan kedua, salinlah kata berikut ke dalam bahasa Arab. A. Kiwi. B. Babaya. C. Duku. D. Karozun. Selamat mengerjakan adik-adik. Semangat ya. Jawabannya bisa kalian kirim di grup kelas di WhatsApp. Untuk menjadi guci yang indah, butuh proses dan cetakan yang matang. Harus rela dibakar. Sama halnya dengan masa depan kita. Masa depan yang cerah juga butuh proses. Kadang sampai menangis, sampai sakit, rasa capek, diuji dengan semuanya. Kuncinya satu, jangan pernah berhenti. Teruslah jika dirimu lelah, istirahatlah. Kemudian kembali berjalan. Jangan balik arah. Syukron katsiron. Jangan lupa semua video kakak di like, subscribe, dan di komen ya.